Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita masuk ke video ke-8 dari playlist ICT Mentorship 2022 kita dan di video kali ini saya mau bahas secara spesifik tentang Power of Three, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Ini menjadi salah satu topik yang menarik banget dan ini akan menjawab puzzle keseluruhan dari seri-seri kita sebelumnya, yaitu tentang bias, liquidity sweep, dan liquidity run. PO3 AMD ini akan menjawab semua yang menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir, oke? Tapi sebelumnya saya mau kasih informasi sedikit ya. Ini adalah jadwal dari live Zoom kita di bulan Agustus ini. Nanti kita akan masuk lagi ke episode kedua dari Start from Zero. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ICT, masih bingung mulai dari mana, yuk buruan daftar karena ini kesempatan teman-teman bisa belajar betul-betul dari awal. Nanti di sesi kedua kita masih akan bahas seputar Start from Zero, bagaimana saya menjelaskan konsep ICT dengan lebih mudah, dengan lebih sederhana supaya teman-teman yang baru belajar juga bisa memahaminya. Oke, jadi jangan gak usah takut ya untuk memulai ulang, tapi takutlah kalau kita nggak pernah berubah. Jadi kita ketemu nanti di live Zoom Traktir Kopi di bulan Agustus. Jadwalnya udah ada di Tribe Traktir Kopi. Oke, dan buat teman-teman yang nanya emang benefitnya apa aja sih kalau join Traktir Kopi, nah ini bisa dibaca. Ada gratis 3 video eksklusif plus ada 7 total rekaman live Zoom. Jadi ada 10 video yang teman-teman bisa langsung tonton ketika teman-teman join Traktir Kopi. Plus juga bisa ikut live Zoom Traktir Kopi di bulan Agustus dan bisa tanya jawab Q&A dengan saya dengan bebas di Tribe Traktir Kopi. Jadi segera daftarkan diri Anda sebelum nanti ketinggalan live Zoom kita di bulan Agustus ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tema besar kita yaitu Power of Three, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Teman-teman pasti udah sering banget ngelihat gambar ini bertebaran di sosial media karena ini adalah salah satu konsep yang paling powerful dari konsep ICT, yaitu adalah akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Ini adalah konsep di mana kita bisa mengerti bagaimana candle bergerak dan kenapa candle bergerak. Kenapa candle reject di sini, lalu kenapa candle berhenti di titik itu. Ini akan menjawab semuanya. Candle power of three, akumulasi, manipulasi, dan distribusi ini. Ya, jadi kalau kita ngelihat konteks power of three, itu nggak bisa dilepas dari konsep OHLC dan OLHC. Jadi pasti akan kita apa namanya mempelajari juga open high low dan close dan open low high dan close. Jadi konteksnya kalau misalkan candle itu bullish, kita akan ngelihat ya, kalau misalkan candle bullish ini kita pecah ke lower time frame, di lower time frame kita akan sering ketemu konteks kayak begini. Yaitu apa? Ketika dia open, ini open di sini, kemudian begitu dia open, dia ngelakuin manipulasi ke bawah ya. Ini adalah Judah swingnya atau micro Judah swing atau mini Judah swing atau apapun itu. Nah, seringkali gerakan ke bawah ini itu tujuannya untuk menipu retail trader ya karena dia berpikir bahwa ketika ke bawah mereka berpikir bahwa ini adalah area support yang akan dijebol sehingga banyak retail yang berbondong-bondong untuk masuk di posisi sell di sini lalu naruh stop lossnya di atas sini ya kan dengan mudahnya lalu tiba-tiba apa yang terjadi di sini manipulasinya masuk tiba-tiba dia berbalik arah masuk kembali ke dalam range awalnya lakuin break of structure masuk ke dalam order block sini lalu kemudian mana naik ke atas dan akhirnya posisi seller menjadi terjebak. Ini yang disebut dengan power of three. Di sini posisi akumulasinya, di sini posisi manipulasinya, dan ini adalah posisi distribusinya. Jadi ketika dia open, kalau misalkan dia bullish, perhatikan ya, kalau dia bullish, punya probabilitas candle itu setelah open, dia akan turun dulu ke bawah dan membentuk low-nya. Lalu setelah bentuk low-nya, dia baru naik ke atas dan dia bikin high-nya. Baru kemudian dia close. Jadi ini power of three yang dikombin juga dengan OHLC dan OLHC. Kalau dalam konteks ICT-nya, artinya kalau misalkan kita udah tahu biasnya di hari itu bullish, maka akumulasi atau posisi peluang entry kita terbaik itu kita carinya di bawah si minat open. Ya, karena kita tahu bahwa pembentukan candle OHLC atau OLHC dan AMD itu begitu. Jadi dia sering banget kalau dia bullish, dia akan bikin manipulasi ke bawah dulu. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi ketika dia melakukan manipulasi ke bawah, dan juga jangan asal mentang-mentang dia ke bawah langsung tekan buy aja ya. Tapi juga ada konteksnya, ya kan? Ada sesuatu, ada requirement yang mau kita lihat juga. Ketika dia ke bawah, kita mau ngeliat dia nge-sweep sebuah liquidity penting, dan itu terjadi juga di level yang tepat. Nah, ketika itu terjadi, dikombin dengan area premium dan diskon, jadi kita mau beli posisi beli ya di bawah dari pembukaan candle, itu adalah posisi terbaik. Lalu setelah itu kita yakin bahwa dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Begitu juga dengan contoh sell-nya, ini adalah power of three.
untuk contoh selnya, biasanya begitu open ada akumulasi, dia naik ke atas, manipulasi, baru melanjutkan penurunan ke bawah. Bisa dalam konteks misalkan kill zone, tapi nggak harus dalam konteks kill zone juga. Ini bisa berlaku di semuanya, ya. Bisa berlaku di weekly, bisa berlaku di daily, bisa berlaku di monthly. Oke, karena time fractal, jadi begitu teman-teman kuasain, teman-teman nanti tinggal pilih aja tuh, mau pakai PO3MD di candle yang mana, di time frame yang mana. Oke, jadi kalau dalam candle bullish kita lihat kayak begini ya. Jadi begitu dia open, dia akumulasi di sini, dia liquidity engineer, dia mengumpulkan stop loss di atas dan di bawahnya. Kemudian setelah itu dia bawa naik ke atas. Sehingga para breakout trader berpikir bahwa ini akan terus naik ke atas dan tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah order mereka kepicu, ya para buy stop order ini kepicu, begitu juga dengan para eh, mereka yang pasang posisi sell limit, kepicu, ordernya kena, ya, lalu stop lossnya kena, baru dibanting ke bawah. Ini yang dimaksud dengan akumulasi di bagian sini, manipulasi di bagian sini, dan distribusi di bagian sini. Oke, dan kalau kita combine lagi dengan OHLC dan OLHC, maka ini menjadi open, kemudian dia bikin high-nya ke atas, lalu dia distribute ke bawah, dan akhirnya close di bawah. Oke, kalau di dalam konteks menggunakan marking, basic marking ICT, maka ya sama aja. Kalau kita mau cari sell, maka posisi terbaik itu adalah kita carinya di atas dari minat open. Nah, kalau kita combine misalnya dengan kill zone, maka kita tahu ya bahwa ini kan adalah sesi Asia, betul? Ini sesi Asia, lalu ini pembukaan true day open. Artinya ini minat opennya di sini. Biasanya kalau misalkan biasnya bearish, setelah minat open, kita akan ngelihat gerakan Judah swing ke atas. Dan tujuannya adalah nge-sweep sebuah liquidity tertentu. Misal dalam konteks ini adalah Asianya yang di sweep. Lalu ini juga terjadinya misalkan di dalam sebuah fair value gap, ya, misalnya fair value gap daily atau fair value gap H4. Lalu kemudian dia mulai menunjukkan struktur yang berlawanan dan kita bisa menggunakannya untuk menemukan peluang entry kita. Jadi ini yang dimaksud dengan power of three, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kalau dia bullish, kita mau ngelihat dia manipulasi ke bawah, baru dia naik ke atas. Kalau dia bearish, kita mau ngelihat dia manipulasi ke atas, baru turun ke bawah. Jadi erat sekali kaitannya antara POTMD dengan OHLC dan OLHC. Pokoknya begitu kita udah tahu bias, dari pembukaan candle, kalau dia bullish, kalau dia turun ke bawah setelah pembukaan candle, itu momen terbaik untuk kita akumulasi posisi buy. Dan kalau misalkan candlenya bearish kayak begini, begitu dia open candle di sini, lalu kemudian dia ngelakuin manipulasi ke atas, ini adalah momen terbaik untuk kita akumulasi posisi sell. Ini bisa digunakan di semua time frame. Di weekly, ya di monthly. Kalau misalkan di weekly one shot one kill, berarti Senin itu adalah anggap aja sebagai sesi Asianya, di mana nanti dia akan engineer liquidity di hari Senin. Lalu tinggal Selasa kita lihat apakah dia nge-sweep high dan low di hari Senin, baru nanti kita bisa entry menemukan peluang entry di setelahnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi candle dalam PO3 supaya teman-teman tuh jangan habis nonton video ini. Wah, tiba-tiba nanti begitu nonton, execute di live market ya, di akun real, oh feeling gue bullish nih. Wah begitu open dia ke bawah main buy aja gitu ya. Nanti saya yang disalahin lagi. Jadi kita harus ngerti konteks ya. Harus ngerti narasinya. Jangan cuma sekedar ngafal pola. Kalau kita cuma ngafal pola, kita cuma ganti baju doang. Dulu ngafalin support resistance, sekarang ngafalin teori-teorinya ICT. Tapi kalau tanpa pemahaman konteks dan narasi, tetap aja kita akan menjadi retail pattern trader. Jadi kita harus ngerti dulu konteksnya. Nah, di sini saya mau share anatomi candle dalam PO3 AMD yang konteksnya adalah OLHC dan OHLC tadi. Nah, misalkan nih dalam konteks bullish. Kalau bullish, kita kan akan selalu lihat ya, semua candle bullish kalau kita breakdown candlenya, selalu proses pembentukannya itu adalah dari open di sini, dia pasti turun dulu ke bawah, baru dia naik ke atas, lalu dia close, retrace sedikit. Ini anatomi candle. Pembentukan candle bullish itu selalu terjadi seperti ini. Oke? Tapi misalkan, kalau misalnya kita udah tahu dia biasnya bullish, ya, apakah bahwa setiap kali dia open, dia turun ke bawah kita langsung buy? Ya enggak juga, enggak begitu cara mainnya. Nah, sekarang pertanyaan saya dalam konteks PO3AMD, kapan candle bullish ini terbentuk? Kapan kira-kira dia akan melakukan PO3 AMD menjadi candle bullish begini? Nangkep nggak teman-teman? Nah, kita tahu ya bahwa jadi candle bullish ini itu baru terbentuk ya. Candle bullish ini berarti di dalam AMD, di dalam AMD, candle bullish itu masuk di kategori mana?
Masuk di kategori akumulasi, masuk di kategori manipulasi, atau masuk di kategori distribusi. Kira-kira mana yang candle seperti ini tuh masuk di kategori A, M, atau D? Oke. Nah, jawabannya adalah setiap candle bullish, setiap candle yang bodinya gede-gede kayak begini, Marubozu candle, itu punya kecenderungan bahwa dia tuh masuk di kategori distribusi. Artinya, kalau misalkan teman-teman ngeliat ada candle gede begini, itu pasti candle sebelumnya, itu dia udah ngelakuin candle yang manipulasi. Dia candlenya udah nge-sweep sebuah PXL tertentu dan juga udah di dalam sebuah higher time frame PD Ray. Oke? Jadi teman-teman tuh ketika misalkan teman-teman mau entry, ya, misalkan teman-teman mau entry di fase distribusi seperti ini, ya teman-teman harus memastikan dulu apakah manipulasinya itu sudah betul-betul terjadi atau belum. Kalau manipulasinya udah betul-betul terjadi, maka kita bisa expect candle ini nanti akan terbentuk. Tapi kalau misalkan manipulasinya belum terbentuk, terus teman-teman main ngeliat, oh dia kayaknya pak feeling saya bullish nih. Begitu dia open dia turun, Anda main buy aja ya udah Anda bye. Ya. Jadi Anda harus ngerti konteksnya. Selalu tanya ini, apakah manipulasinya sudah terjadi? Kalau manipulasinya belum terjadi dan Anda memaksakan entry, Anda nanti yang jadi bagian dari manipulasinya. Selalu ingat ya, semua candle distribusi begini, semua candle besar begini, itu selalu terjadi setelah manipulasinya sudah selesai dilakukan. Jadi belajar matanya mengenali semua bentuk manipulasi di dalam market. Begitu teman-teman sadar, manipulasinya udah dilakuin. Inilah momen terbaik teman-teman entry. Karena kalau teman-teman entry setelah manipulasi terjadi, ini yang teman-teman dapat nih. Enak banget entry-nya. Oke? Nah, masalahnya semua orang itu sibuk untuk mencoba entry di high atau low yang signifikannya. Betul? Dan mereka bangga ketika mereka bisa entry betul-betul di pucuk atau di bawah begini. Buat saya nggak penting bisa entry di atas atau di bawah. Saya lebih suka ya ketika biarin aja dulu high-nya kebentuk, low-nya kebentuk. Biarin dulu aja. Saya nggak peduli dia terjadi di mana, di level harga berapa, di jam berapa, saya nggak peduli. Yang penting adalah dia terjadi dulu. Setelah dia terjadi, baru keesokan harinya saya siap-siap cari peluang entry. Jadi nggak perlu tuh teman-teman nungguin kapan entry di betul-betul low atau high-nya. Teman-teman tuh fokus aja mengenali candle manipulasi itu seperti apa. Begitu candle manipulasi itu dilakukan, gas. Karena berikutnya candle distribusi seperti ini, candle besar ini candle yang kita panen nih. Profitnya bakal gede banget, bakal kita dapat. Jadi belajar fokus ngenalin candle manipulasi. Nah, candle manipulasi bentuknya kayak apa? Nih, bentuk candle manipulasi nih. Nah, sekarang logiknya aja ya. Oke. Jadi ini adalah candle manipulasi. Kenapa? Lihat wick panjang ke bawah ini. Wick panjang ke bawah ini ngapain sih tugasnya dia nih kayak begini? Tugasnya ngapain nih week panjang begini? Week panjang kayak begini tugasnya tuh menyakiti. Betul nggak? Dia pasti kerjaannya tuh membuat memanipulasi. Dia pasti abis ngambil stop loss, iya kan? Abis ngejebak retail ke arah yang salah, iya kan? Jadi intinya adalah candle ini tuh tugasnya do the damage. Tugasnya tuh do the damage. Jadi kalau teman-teman ngelihat candle yang kecenderungannya bentuknya begini, apalagi didukung dengan ada terjadi di dalam point of interest ya, maka ini besar banget kemungkinan bahwa ini tuh adalah candle manipulasi. Tugas week ke bawah begini itu adalah untuk ngambil sebuah liquidity dan juga dia udah nge-rebalance sebuah imbalance. Coba cek deh candle-candle news gede NFP misalnya. Ya kan? Begitu setengah sembilan misalnya. Setengah sembilan open di sini, terus dia ngapain? Dia ke bawah. Habis ke bawah, retail FOMO nge-sell, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba balik lagi ke atas. Ya kan? Nah itu sering banget terjadi. Karena ini weeknya, tugas weeknya ini untuk do the damage. Tapi kan bodinya tell the story. Bodinya kan menceritakan kisah sesungguhnya bahwa ternyata bodinya itu closingnya di atas. Ya, jadi kita tahu bahwa week ini tugasnya hanya untuk manipulasi. Kalau candle manipulasi ini terjadi, oke, di dalam sebuah point of interest, maka besar kemungkinan next candle-nya, ya ini jadinya nih, si candle gede ini akan terjadi. Ya, jadi kita mau ngeliat candle manipulasi dulu, baru setelahnya adalah candle distribusi. Jadi pahami konteks, pahami narasi di belakang layarnya. Jangan cuma kayaknya pakai feeling kayaknya bullish deh. Habis itu nanti begitu open candle turun main bye-bye aja.
Ini sekarang kalau misalkan pakai feeling ya, Anda open di sini, dia turun sedikit di sini, Anda buy di sini. Dia tambah turun, apa yang mau Anda lakuin? Anda buy lagi, tiba-tiba dia tambah turun lagi. Terus Anda ngapain? Akhirnya Anda takut, Anda cut loss. Begitu habis cut loss, dia baru naik ke atas. Ya kan? Jadi nggak perlu entry ketika teman-teman tuh eh, candle itu lagi ada di fase manipulasi. Biarin aja dulu manipulasinya terjadi. Entry paling enak itu adalah entry di candle distribusi kayak begini. Karena risknya kecil, rewardnya gede. Ya, jadi teman-teman harus ngerti nih, bagaimana bentuk candle itu bisa membantu kita untuk mengetahui apakah market itu sedang ada di fase akumulasi, fase manipulasi, atau fase distribusi. Kalau teman-teman ngelihat bentuk candle kayak begini dan terjadinya di dalam sebuah point of interest, besar kemungkinan week panjang ini tugasnya adalah untuk melakukan manipulasi. Dan kalau teman-teman ngelihat candle ini terbentuk di dalam point of interest, fair value gap daily, fair value gap weekly, next candle-nya punya kemungkinan besar candle distribusi ini akan terbentuk. Oke? Lalu satu lagi profil anatominya adalah profil indecisional candle, yaitu adalah candle sideways atau candle akumulasi. Jadi ini adalah momen yang paling kita hindari untuk entry. Hal yang paling kita hindari adalah entry saat market lagi akumulasi. Ya kan? Jadi ketika dia lagi naik turun gak jelas, itu momen di mana kita sebaiknya nggak entry. Jadi gimana caranya untuk kita bisa tahu? Bagaimana caranya kita bisa tahu nanti candle berikutnya tuh akan jadi candle akumulasi, candle manipulasi, atau candle distribusi? Ya, paling gampang itu adalah tunggu closing candle dulu, teman-teman. Saya udah berkali-kali ngomong tunggu closing candle dulu. Kita nggak bisa ngambil keputusan apapun ketika candlenya masih sedang berjalan. Ini kalau lagi jalan, ya, ini kalau lagi masih jalan nih. Kalau dia lagi jalan begini, ya, belum closing, Anda pikir nih bakal jadi candle apa? Candle bullish kan? Akhirnya apa yang terjadi? Wah, Anda FOMO, Anda pikir udah terjadi perubahan struktur, Anda entry koreksi, Anda entry buy di sini, apa yang terjadi? Tiba-tiba dibawa turun lagi bawah. Ya. Jadi selalu tunggu closing candle dulu untuk mengetahui. Kalau kita ngelihat ada candle indecisional candle kayak begini, berarti market lagi akumulasi. Oke, ketika market akumulasi, sisanya tinggal tungguin aja nih di high dan low-nya. Nextnya kita mau ngelihat ada candle yang bentuknya begini. Manipulasi bawah atau high-nya, baru nanti candle ketiganya muncul. Jadi dari bentuk anatomi candle, kita tuh bisa baca sebenarnya. Oke, tunggu dia masuk ke sebuah support dan resistance yang kuat. Dalam hal konteks ini adalah higher time frame PD Ray. Lalu tunggu closing candle-nya. Supaya kita tahu bahwa dia masih ngelakuin akumulasi kah? Atau dia udah selesai ngelakuin manipulasi kah? Ya. Kalau dia udah selesai ngelakuin manipulasi, itulah momen di mana kita entry. Jadi tenang aja teman-teman. Tenang aja. Teman-teman gak usah takut ketinggalan movement. Karena dia butuh akumulasi satu candle, dia butuh manipulasi satu candle, baru dia distribusi. Jadi nggak perlu buru-buru cepet-cepet mau entry. Tenang aja, slow aja. Jadi mulai dari sekarang, perhatikan closing candle anatominya seperti apa, dan pastikan dia closingnya di sebuah point of interest yang penting. Dengan begitu teman-teman bisa baca, market lagi ada di fase akumulasi, market lagi ada di fase manipulasi, atau market udah siap ngelakuin distribusi. Nangkep ya? Semoga teman-teman ngerti nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini konteksnya kalau untuk bearish-nya. Jadi sama aja ya. Bedanya adalah ini bearish-nya. Ya, jadi teman-teman silakan pelajari sendiri. Oke? Tapi pertanyaan selanjutnya pasti yang ada di benak teman-teman begini. Jadi apakah semua candle yang terbentuk itu karena PO3 AMD? Ya jawaban singkatnya nih, jawaban singkatnya. Ya jawaban singkatnya udah pasti enggak lah. Jangan jangan suka mengeneralisasi gitu loh. Jangan jangan apa ya common sense-nya atau akal sehatnya tuh pola cara berpikirnya tuh pendek gitu. Ngerti nggak? Semua disamaratakan aja gitu. Nggak begitulah ya. Nggak semudah itu. Apalagi kita berurusan dengan algoritma yang sangat canggih. Oke, jadi nggak semudah itu teman-teman. Jadi jawaban singkatnya tidak semua candle itu terbentuk dari PO3MD yang lengkap ya. Tapi konsepnya ya balik lagi konsepnya. Konsep PO3MD-nya bahwa setiap candle itu pasti nanti akan ngelewatin akumulasi, akan ngelewatin manipulasi, akan ngelewatin distribusi, itu iya. Tapi apakah semua candle itu pasti ngelakuin PO3MD? Ya jawabannya enggak.
Jadi PO3MD itu konteks, bukan sinyal candle. Jadi kalau Anda masih menganggap ini sebuah signal, oh feeling Anda bullish, habis itu dia turun, Anda buy, udah pasti Anda akan nggak kemana-mana kok. Oke? PO3MD itu biasanya terjadi dalam siklus waktu. Bisa daily, bisa sesi, bisa weekly, bisa monthly, oke? Satu candle bisa jadi bagian PO3MD, contohnya kayak candle distribusi tadi, iya kan? Tapi bukan berarti candle itu mewakili PO3 penuh, karena ini tuh konteks, bukan signal, oke? Jadi jangan trade hanya dari bentuk candle. Wick panjang bukan bukan berarti pasti manipulasi. Ya, balik lagi harus ada konteks. Wick panjang terjadinya di mana? Oh, wick panjang terjadinya di sebuah imbalance setelah dia nge-sweep sebuah previous daily high dan daily low. Nah, itu kan konteks. Kalau cuma masalah wick ngelihat wick panjang, pertanyaannya wick panjangnya terbentuk di mana? Gak terbentuk di mana-mana. Apakah wick panjangnya nge-sweep? Enggak. Ya itu bukan begitu ya. Jadi atau body besar pasti distribusi. Ya belum tentu juga, belum tentu juga. Jadi semua itu harus dilihat dari struktur apa namanya konteks struktur yang lebih luas. Oke? Nah, lanjut lagi. Jadi cara pakai PL3MD yang benar itu satu ya. Gunakan untuk memahami posisi market. Jadi market itu sekarang masih akumulasi, sedang manipulasi atau dia udah siap ngelakuin distribusi. Ngelihatnya gimana? Ya itu tadi, combine antara closing candle dan lihat closing candle itu terjadi di mana. Kalau closing candle-nya terjadi di sebuah area yang tepat, support level yang tepat atau resist yang tepat, kita mungkin bisa menebak, oh dia masih akumulasi. Dia masih akumulasi di dalam daily fair value gap. Oke, berarti kalau dia lagi masih akumulasi dalam fair value gap, berarti saya tinggal nunggu dia ngelakuin manipulasinya aja. Setelah manipulasinya selesai, di situ saya bisa siap-siap untuk entry buy. Ya, jadi semoga teman-teman nangkep memahami konteksnya. Lalu juga teman-teman harus didukung dengan konfirmasi dan confluence lain. Contohnya misalnya struktur marketnya. Udah terjadi perubahan struktur belum? Udah terbentuk sebuah fair value gap nggak? Karena ciri-ciri ketika market lagi sideways, lagi heavy consolidation, itu tidak akan terbentuk fair value gap di sana. Balance-nya tuh range-nya tuh balance. Range-nya tuh balance. Tidak akan ada fair value gap karena range-nya akan balance. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngelihat lagi kondisi market lagi lack of fair value gap, itu bukan kondisi ideal. Kondisi terbaik tuh ketika kita ngelihat market terus-menerus dengan konsisten membentuk imbalance. Ketika lagi run misalnya. Nah, itu adalah kondisi ideal untuk kita running karena market lagi distribute. Tapi kalau market lagi heavy consolidation, heavy sideways, dan di dalam heavy sideways itu tidak terlihat sama sekali ada imbalance terbentuk, ya itu hati-hati. Itu lagi engine liquidity. Nanti kita bisa pakai konfirmasi lain juga seperti OTE dan juga SMT. Jadi entry terbaik tuh pada saat manipulasi sudah selesai terjadi, lalu market mulai melakukan fase distribusi. Ingat ya, entry terbaik tuh ketika fase distribusi. Jadi bukan saat manipulasi. Kemarin banyak banget yang nanya, Bang bisa entry di Judas Swing nggak? Pertanyaannya Anda tahu dari mana itu Judas Swing udah selesai dilakuin? Ngapain sih entry pada saat manipulasi belum selesai terjadi? Biarin aja dulu manipulasinya terjadi. Biarin aja dulu high dan low-nya kebentuk. Setelah high dan low-nya kebentuk, cari perubahan struktur. Setelah perubahan struktur kan baru entry. Ngapain sih buru-buru gitu loh. Iya kan? Jadi ada konfirmasi struktur, ada likuiditas yang sudah diambil, baru entry. Jangan dia lagi manipulasi, manipulasinya belum selesai, kita udah sok-sokan mikir, oh ini kayaknya udah nih. Ya, jangan kayak gitu teman-teman. Nah, itu kebiasaan yang buruk ya. Jadi ingat ya, candle itu adalah hasil, bukan penyebab. Ini juga nih, bukan karena ada doji market jadi bingung. Tapi justru karena memang market lagi bingung, maka doji tercipta. Berapa banyak yang berpikir bahwa kalau market lagi naik, tiba-tiba muncul doji, ini tanda bahwa market bakal turun. Bukan, teman-teman, bukan gara-gara muncul doji marketnya turun. Tapi justru karena marketnya lagi consolidate, bentuk candlenya jadi doji. Kenapa? Karena ketika dia naik dia udah kehabisan liquidity. Akhirnya ketika kehabisan liquidity, dia engineer liquidity. Ketika engineer liquidity, closing candlenya bentuknya doji. Oke, nah sisanya jadi kita tahu bahwa dia lagi consolidate. Nah kalau lagi consolidate begini ya udah diem dulu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kita tunggu sampai misalkan terjadi candle yang sifatnya manipulasi, misalkan ya terjadi misalkan kita lihat tiba-tiba ada candle yang bentuknya ini, ya kan?
ini nge-sweep lalu bawahnya di break. Nah, ini kan momen di mana teman-teman udah tahu nih. Atasnya di sweep, bawahnya di break. Berarti manipulasinya udah selesai dilakukan. Berarti entry lah setelah candle ke sini. Ya, jadi next candle-nya teman-teman entry. Ya, bisa cari di consequent encroachment candle ini dan lain-lain dan lain-lain. Oke? Jadi itu ya, teman-teman. Jadi candle itu bukan hasil, candle itu penyebab. Jadi jangan dibolak-balik. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara menggunakan PO3MD-nya. Yang pertama pasti kita harus tentukan dulu bias hariannya atau menentukan daily biasnya. Seperti yang udah saya sering bilang, kalau kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di higher time frame, kita sedang berjudi, teman-teman. Bukan sedang trading. Dan saya udah bikin juga video daily bias. Jadi kalau teman-teman belum nonton video daily bias, teman-teman nonton dulu karena itu jadi fundamental dasar. Kita nggak mungkin entry kalau kita nggak punya daily bias. Nggak usah dengerin oknum-oknum di luaran sana yang ngajarin bahwa kita tuh nggak butuh daily bias. Yang penting nanti di jam 10 sampai jam 11 ke M1 aja kita cari fair value gap pertama kita entry. Ya, kalau emang udah bener, harusnya nama mereka tuh udah muncul di top 50 Forbes magazine. Kenapa? Karena trading tuh dibuat seakan-akan mudah sekali. Betapa hebatnya dia bisa mengetahui currency euro, currency GU di jam 10 sampai jam 11 akan kemana. Ya nggak begitu. Kalau udah semudah itu, ya nama mereka udah masuk di top 50 Forbes Magazine. Oke? Ini cari tahu dulu biasnya. Tunggu sampai biasnya jelas dulu. Ini market kemungkinan akan naik atau turun. Dan kita tuh harus berat sebelah, teman-teman. Nangkep gak sih berat sebelah? Artinya adalah kita tuh harus, kalau kita mau entry di market, kita tuh harus punya berat sebelah antara market ini bearish atau market itu bullish. Kita nggak bisa masuk di market ketika bias kita tuh netral, nggak bisa. Kita harus timpang sebelah. Jadi kita harus punya bayangan di kepala kita, either hari ini tuh bearish atau hari ini tuh bullish. Jadi kita harus punya berat sebelah ya. Kalau netral jangan. Lebih baik kalau kita lihat chart bias kita netral, udah jangan dilanjutin. Nanti ujung-ujungnya gambling itu. Tapi kalau kita ngelihat chart, kita analisa, kita udah punya kejelasan nih. Berat sebelah, kayaknya bullish nih, lebih berat bullish. Gak harus selalu benar, gak harus sempurna. Karena kita nggak mungkin mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan itu ilusi. Ya, tapi at least ketika kita mau masuk di market, kita harus punya sebuah kejelasan. Kita harus punya kira-kira market nih lebih berat kemana? Lebih berat di bearish apa berat di bullish? Jadi kayak begitu. Tentuin dulu daily biasnya. Kedua, kita tandai support dan resisten yang penting dalam konteks ini time frame PD Ray. Jadi teman-teman harus udah di marking dulu tuh semua. Jadi biar teman-teman tahu kalau harganya udah masuk ke titik-titik point of interest, disitulah baru kita mulai bereaksi. Jadi kita nggak parno gitu loh, kita nggak panik, oke? Nah ini kalau ragu, kalau netral, ya udah lebih baik kita diam dulu dan amati dulu. Oke, lalu yang kedua kita tandai nih, kira-kira range akumulasinya udah terjadi belum? Karena kita tahu ya market itu tugasnya adalah mencari liquidity. Kalau liquidity-nya habis, maka apa yang dilakuin? Kalau liquidity-nya habis ya di engineer. Ya, dia ciptakan itu liquidity. Dia ciptakan itu liquidity, mengindus retail masuk, baru nanti dia manipulasi lagi. Jadi kita tanda ini, range akumulasinya terjadi di mana. Kira-kira market lagi ngumpulin order di mana sih? Ya, lalu amati di mana kira-kira dia lagi melakukan sideways. Dan kalau lagi sideways, teman-teman please jangan entry di fase ini karena ini jebakan bagi yang FOMO. Sebagai smart money trader, hal paling akhir yang mau kita lakukan entry di market yang lagi sideways. Jadi di sini kesabaran tuh betul-betul diuji. Lalu kita tunggu setelah kita menandai range akumulasinya, kita tandain, kita tunggu manipulasinya udah terjadi belum? Ya, apakah marketnya sudah mulai bergerak menjebak retail? Ya, kita cari dalam bentuk sub liquidity, kita cari dalam bentuk fake breakout, ya kan? Lalu kita cari, kita tunggu konfirmasi ketika market itu gagal lanjut. Gagal lanjut tuh maksudnya dia balik lagi ke range-nya. Misalnya dia akumulasi di sini, kemudian dia displace ke atas. Ya, lalu teman-teman pikir, wah ini liquidity run nih. Sabar dulu, ya, tunggu dulu gitu. Apakah dia betul-betul bisa bertahan di atas resisten ini atau dia balik lagi ke range-nya. Kalau ternyata habis dia ngebreak dia balik lagi ke dalam range-nya, berarti ini bukan liquidity run, ini cuma liquidity sweep. Ya, ini cuma liquidity sweep karena dia balik kembali ke dalam range-nya. Ini yang disebut dengan false breakout atau liquidity sweep ya. Setelah itu baru kita bisa cari peluang
peluang entry-nya. Oke. Nah, lalu kita tunggu konfirmasi reversalnya. Marketnya kira-kira udah siap jalan belum ke arah yang sebenarnya. Nah, caranya gimana cara ngeceknya? Dari mana kita tahu kalau marketnya udah siap gerak, udah siap distribut? Itu kan perubahan struktur itu loh. Iya kan? Perubahan struktur di lower time frame itu kan tanda bahwa dia udah siap bergerak. Ya, jadi kita nanti cari perubahan struktur di lower time frame-nya. Lalu juga konfirmasinya apa? Munculnya fair value gap, munculnya order block. Dan munculnya fair value gap dan munculnya order block ini akan sangat-sangat obvious, akan sangat terlihat jelas. Jadi nggak perlu dicari-cari, itu nanti akan terlihat dengan sangat jelas di market, ya gitu. Oke, area OTI itu bisa kita pakai juga untuk apa namanya tanda untuk kita bisa menandai area penting untuk nanti kita bisa entry di redistributionnya dan terakhir bisa menggunakan sinyal XMT. Ini juga menjadi pendukung yang sangat-sangat kuat ya. Opsional, tapi kalau misalkan dia ada, ini akan sangat membantu. Jadi kita bisa entry di distribusi, di awal distribusi, atau yang kita sebut di dalam MMXM itu di low risk entry kita yang pertama. Ya kan? Jadi di dalam MMX model kita punya dua kali entry modul, low risk entry kita yang pertama dan low risk entry kita yang kedua. Dan kita entry di awal distribusi sebagai low risk entry kita kedua. Entry setelah harganya ngelakuin redistribution atau retracement ke OB, fair value gap atau OTI. Kita letakkan stop lossnya di smart money reversalnya dan kita letakkan TP-nya di likuiditas yang searah trennya. Kalau misalkan marketnya bullish, berarti kita targetkan ke PDH-nya. Kalau misalkan marketnya bearish, maka kita targetin ke PDL-nya. Atau kita juga bisa targetin ke internal liquidity-nya atau sebuah imbalance. Oke? Nah, kita masuk ke contoh-contohnya sekarang. Asumsi misalkan ini adalah candle daily. Kita lihat bahwa satu, kita cari tahu dulu nih, bias-nya apa. Ya. Dari ilustrasi ini kita tahu bahwa bias-nya adalah bullish. Karena kita ngelihat candle daily itu terus-menerus di break dengan displacement candle dan meninggalkan imbalance. Itu udah ciri yang paling jelas banget kalau market lagi trending. PDH terus-menerus di break dan di break dengan meninggalkan imbalance. Setelah kita tahu mana area pentingnya, point of interestnya, which is di sini fair value gap daily menjadi point of interest kita. Ya, selanjutnya kita tunggu harga masuk dulu ke dalam fair value gap daily ini. Dan setelah dia masuk, jangan langsung entry. Ini banyak banget nih yang kayaknya kesannya takutan banget ketinggalan harga. Ya, dia ngeliat fair value gap daily, dia langsung limit aja di sini gitu. Tenang aja teman-teman. Selalu ingat ya, market itu sebelum distribusi, sebelum market bergerak trading, dia akan ngelakuin dua fase dulu sebelumnya. Dia akan ngelakuin manipulasi dan sebelumnya dia akan ngelakuin distribusi dulu. Jadi biarin dulu aja dia turun lagi masuk ke fair value gap daily dan kita biarin dia melakukan akumulasi dulu di dalam fair value gap ini. Tujuannya apa? Untuk engineer liquidity. Di sini nanti ada liquidity, di sini ada liquidity. Setelah itu nanti baru dia siap bergerak. Jadi kita kenali dulu di mana akumulasinya berada di dalam higher time frame PD ini setelah biasnya jelas, lalu kita tunggu kapan manipulasinya terjadi. Ya, manipulasinya terjadi dalam bentuk sweep liquidity. Misalkan di sini previous daily low-nya di sweep misalnya turun kencang ke bawah, retail berpikir bahwa ini akan terus melanjutkan ke bawah, ternyata enggak ya. Setelah turun ke bawah, harganya balik lagi ke dalam range awalnya. Jadi cuma ngelakuin sweep. Lalu kita juga tunggu apakah setelah manipulasi ini kita langsung main buy-buy aja enggak. Kita nunggu adakah displacement candle yang betul-betul break strukturnya. Dan ketika ada struktur yang di break seperti ini tanda bahwa manipulasinya sudah selesai dilakukan. Dan ketika itu semua terjadi, kita akan lihat dengan apa ya? Dengan mudah ya, dengan alamiah itu terlihat ya di mana order block, di mana fair value gap-nya. Ini akan muncul dengan alamiah, nggak perlu dicari-cari. Jadi ketika harganya berbalik arah dan displace ke atas, dia pasti meninggalkan fair value gap dan order block. Sisanya baru kita tinggal entry. Begitu harganya masuk ke order blocknya, ke fair value gap-nya, kita bisa yakin bahwa harga akan melanjutkan kenaikan tren utamanya. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Terjadi setelah satu, biasnya jelas. Kedua, terjadi di dalam point of interest. Disitulah PO3MD akan punya probabilitas tinggi terjadi. Oke, nah ini contohnya. Kita lihat ya, harga lagi turun, 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 turun. Oke,
Lalu ini di sini ada weekly fair value gap yang menjadi point of interest kita. Kita kenali dulu di mana fase akumulasinya terjadi di sini. Ada yang bisa kenalin nggak kira-kira? Ya, ini adalah fase akumulasinya karena dia naik turun dia menciptakan liquidity. Dia mencoba memberikan kesan kalau ini tuh adalah area strong support. Lalu apa yang terjadi? Setelah terjadi diciptakan seakan-akan bahwa ini adalah strong support, lihat candle yang kenceng banget. Ngapain nih candle panjang ini? Ini untuk ngambil stop loss di bawah ini. Kita nggak akan tertipu ini. Kenapa? Karena kita tahu point of interest kita itu ada di sini. Jadi kalau harga belum masuk ke point of interest kita, kita juga nggak akan ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita lihat ada liquidity, ada manipulasi yang turun, ngapain dia? Ngambil previous daily low-nya, betul? Oke, kemudian dia balik arah, dia masuk lagi ke dalam range-nya. Ya, ini ciri-ciri bahwa ini adalah liquidity. Jadi ini adalah bentuk manipulasinya, smart money reversalnya. Setelah itu kita lihat apakah sudah terjadi perubahan struktur. Iya, sudah terjadi perubahan struktur. Berarti ini akumulasinya, ini manipulasinya, dan manipulasinya sudah selesai dilakukan. Kenapa saya tahu manipulasinya sudah selesai dilakukan? Ini jawabannya. Karena ciri-cirinya adanya displacement candle yang nge-break swing high di sini. Ya, dan ini menyebabkan memberitahu bahwa manipulasinya sudah selesai dilakukan. Dan kita lihat deh, ketika ini terjadi semua align, terjadi di point of interest, ya, terjadi liquidity sweep, ya, kita lihat ini pasti PDRA-nya tuh mudah sekali dikenali. Nggak perlu dicari-cari gitu, dicari-cari dipaksa-paksa tuh enggak. Kelihatan sekali kok. Di sini ada fair value gap, di sini ada order block. Kita bisa tambah lagi confluence dengan apa? Dengan OTE. Ya, ini swing swing low terakhir yang ngedorong ke atas, swing high terakhir yang ngedorong ke bawah, ini area OTE-nya. Jadi ini perfectly align ya. Fair value gap, order block, cut structure shift, OTE. Sisanya kita tinggal entry ya. Kita bisa targetin karena dia bullish ya. Ini kan lagi turun nih, turun market maker sell model, perubahan struktur terjadi, maka kita tahu sekarang market maker buy modelnya aktif. Berarti kalau biasnya udah bullish, yang kita targetin adalah previous daily high-nya. Ya, at least previous daily high ini bisa kita targetin sebagai first partial kita. Lalu untuk selanjutnya kita bisa targetin lagi di PDH selanjutnya atau di PWH selanjutnya karena kita yakin bahwa sekarang trennya adalah bullish. Dan dari satu simple setup seperti ini ya, kita bisa dengan mudah dapat 2R ya. Jadi ini ketika segala sesuatunya itu align, ketika harga masuk ke dalam weekly fair value gap, harga udah melakukan sweep liquidity, ditunjang dengan adanya perubahan struktur yang real, lalu juga terbentuknya fair value gap order block dengan alamiah tanpa perlu dicari-cari ya. Tambahan konfirmasi lain dia juga masuk ke area OTI jadi kita tahu nih area diskon dan juga mungkin didukung lagi dengan adanya SMT divergent. Oke. Nah, bisa nggak konsep yang sama dipakai untuk kill zone misalkan? Ya bisa. Yang kita tahu rumusnya, Asia ngelakuin akumulasi, London itu tugasnya adalah manipulasi, New York adalah distribusi. Nah, ini contohnya misalkan ya. Jadi kalau misalkan Asianya akumulasi, kemudian mendekati pembukaan London, dia turun ke bawah, nge-sweep Asia masuk ke point of interest, makanya kita tahu bahwa di sini adalah manipulasinya. Kita tinggal tunggu terjadinya displacement candle yang arahnya berlawanan, ya. Ini misalkan, dan arah gerakan berlawanan ini juga udah menyebabkan perubahan struktur, dan mungkin juga udah terjadi fair value gap atau order block, maka ini momen di mana kita bisa entry. Dan draw on liquidity kita adalah yang berlawanannya. Kalau tadi dia udah mencari atau mengincar Asia low-nya, maka exitnya selanjutnya adalah mengejar ke Asia high-nya. Gitu juga dengan London, ya. Misalkan di sini Asianya akumulasi pembukaan London tiba-tiba dia naik ke atas ya dia nge-sweep Asia di sini bahkan ditambah lagi lebih bagus kalau misalnya dia nge-sweep juga sebuah PXH di sini ditambah lagi terjadinya di sebuah point of interest kemudian kita ngelihat ada displacement ke bawah yang kencang yang menyebabkan perubahan struktur kita tahu bahwa manipulasi di sini itu udah selesai dilakukan jadi kita bisa entry ya di area fair value gap atau apapun yang terjadi di sini dan kita bisa targetin draw on liquidity-nya di London Low di sini. Ya, jadi ini ya yang dimaksud dengan akumulasi, manipulasi dan distribusinya. Ada kombinasi antara bias yang jelas, point of interest dan draw on liquidity yang jelas juga. Oke. Nah, nih, the best entry pattern-nya kita bisa gunain breaker block atau order block seperti ini. Ya, jadi ketika dia nge-sweep sebuah liquidity,
kemudian dia displace ke atas, terjadi perubahan struktur, kita bisa entry di PDR yang terbentuk setelah perubahan struktur itu terjadi. Kuncinya adalah displacement candle dan bias. Oke, ini juga sama. Udah nge-sweep di atas, displace ke bawah ya. Di sini udah terbentuk bisa order block, bisa breaker block ya. Beda-beda nanti tergantung price actionnya. Lalu setelah itu kita bisa entry. Dan ini adalah modul entry yang paling mudah untuk mendapatkan akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Oke, nah ini contohnya misalkan. Ini adalah Asianya, kita tahu bahwa, lihat di sini. Harga lagi masuk di dalam weekly fair value gap. Ingat ya, harga lagi ada di bullish weekly fair value gap. Ini Asianya di sini. Dia sideway kecil, bagus banget. True day open dibuka, kemudian London naik ke atas. Apakah nge-sell di sini? Apakah Anda nge-sell ketika masuk ketika London tiba? Hanya karena dia nge-sweep Asia? Ya, jawabannya enggak lah. Kita pakai common sense sedikit. Harganya lagi akumulasi di dalam weekly bullish weekly fair value gap. Masa iya gara-gara dia naik nge-sweep Asianya main sell aja? Tapi kan lu sendiri yang bilang tadi Bang. Yang ini kan kalau udah nge-sweep dia, iya, iya. Balik lagi konteksnya. Jangan kayak orang ngapalin hafalan IPS. Ya, London nge-sweep Asia main nge-sell. London nge-sweep low Asia main nge-buy. Jangan begitulah guys. Jangan terlalu naif begitulah ya. Konteksnya ya. Harganya lagi ada di bullish weekly fair value gap. Masa harga lagi ada di bullish weekly fair value gap Anda nge-sell, ya kan? Gak begitulah ya. Jadi kalau misalkan harga masuk dalam weekly fair value gap, kita tahu bahwa biasnya adalah bullish. Oke, jadi ini juga bisa membantu kita untuk bisa memahami bias marketnya. Karena dia lagi akumulasi di weekly fair value gap. Ya kan? Jadi walaupun London yang nge-sweep Asia, tetap aja jangan cari sell. Makanya di sini kita tunggu terjadinya manipulasi. Artinya London ini ya, dia tuh manipulasi untuk berpikir bahwa harga akan naik ke atas kan. Oke? Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Begitu New York masuk dia turun lagi. Kenapa? Tadi di sini saya udah tandain dengan jelas. Karena di sini ada liquidity lain yang lebih besar selain liquidity yang ada di Asia sini, yaitu di sini ada previous daily low-nya. Oke, jadi ngerti konteksnya ya. Terjadi di harga masuk ke dalam sebuah point of interest yang penting, harga udah nge-sweep sebuah liquidity yang penting ya. Jadi jangan main sembarangan aja. Di bawah sini ada previous daily low, tiba-tiba dia turun sekali lagi nge-sweep previous daily low, nge-sweep Asia low di sini, baru kira-kira dia terbang ke atas ke previous daily high-nya. Kalau kita dan ini juga terjadinya manipulasinya di bawah dari minute open. Kalau kita ke time frame kecilnya, kita lihat ya di sini. Oke, ini Londonnya, New Yorknya turun sekali lagi. Ya ini kan di YouTube, aduh di YouTube udah banyak banget lah. Ya, YouTube saya udah banyak banget nih contoh begini. Ini kan setup saya banget ini. Iya kan, one set of one life. Tepat tunggu di setengah 10 dan ini lihat di jam berapa nih terbentuknya nih. Jam 10 teman-teman. Ya, nge-sweep PDL-nya itu tepat di jam 10. Kemudian dia displace ke atas. Nah, setelah manipulasi terjadi di sini, kita mau lihat ada displacement candle yang ke atas sudah terjadi belum? Udah kan? Market structure shift-nya udah terjadi. Maka si bullish candle, tiga bullish candle-nya juga jadi breaker. Ya, begitu candle displace ke atas, market structure shift-nya ke break, ya, berarti kita tahu bahwa perubahan strukturnya udah jelas, berarti manipulasinya udah selesai dilakukan, dan ini terjadi juga di waktu yang tepat, antara setengah 10 sampai jam 11. Oke, lalu setelah itu kita lihat tiga candle bullish ini menjadi breaker, di break, harganya turun, masuk ke breaker, kemudian dia naik karena dia bullish, maka target kita adalah di previous daily high-nya. Mungkin bisa targetin di London high-nya untuk partial lalu exit penuhnya di previous daily high-nya. Dan ini terjadi semua di bawah dari minute open. Ya, jadi kelihatan ya akumulasi, manipulasi dan distribusinya. Ini dapatnya 4,4 R ya agak ekstrim, agak lebay, tapi balik lagi ini kan karena rejection dari weekly. Oke, jadi jangan expect bahwa akan ada distribusi yang besar kalau dia nggak masuk ke sebuah point of interest yang penting gitu. Oke, jadi semoga video singkat ini ya saya nggak mau terlalu
panjang-panjang karena kemarin yang bilang bang ngantuk bang gitu ya. Jadi pendek aja bikinnya ya. Ya, ya semoga ini bisa membantu teman-teman memahami konsep PO3MD. Ingat ya, ini bukan satu konsep yang berdiri sendiri. Teman-teman harus kombinasi konsep ini dengan daily bias, dengan liquidity sweep dan liquidity run. Maka di situ nanti teman-teman akan menemukan satu puzzle yang komplit yang bisa jadi sistem trading Anda masing-masing. Sisanya tinggal di backtest untuk Anda bisa mempunyai gaya trading Anda sendiri. Oke, jadi kayak gitu aja. So, jadi kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat dan playlist saya yang lain juga bermanfaat, tolong bantu saya dengan melakukan hal-hal di bawah ini ya. Bisa like videonya, share ke teman-teman sesama trader, dan tinggalkan komentar. Gimana kalau misalkan video berikutnya kita ngomongin tentang BD Ray Matrix. Jadi kalau teman-teman setuju untuk BD Ray Matrix, silakan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya BD Ray Matrix. Atau kalau nanti misalkan ada muncul ide baru, kira-kira ada tema lain yang mungkin bisa diangkat, silakan juga tinggalkan komentar di bawah. Oke, komentar kalian tuh penting karena bisa bantu untuk mendukung algoritma YouTube mendorong video ini. Oke, jadi thank you yang udah buat nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi eh, teman-teman yang belum join Traktir Kopi, silakan join dan nanti kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi berikutnya. Thank you semuanya, happy cuan dan bye-bye.